Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Kitab At-Tafriq. Kemarin sudah kita baca matanya dari syarat akad, kemudian di dalam syarahnya juga sebutkan ini disebutkan dalam matan summa li sihhatil muslim fi zamaniyatu syarat. Belum masuk ke situ, kemarin ada pertanyaan atau nanti kita jawab di akhir, pertanyaannya akhir, kita jawab di akhir. Kita lanjutkan saja. Summa li sihhatil muslim fi zamaniyatu syarat. Wa fi ba'di nusakh, ini kata Sahib Abdul Qarid ya. Di dalam nasnya juga tidak ada. Di dalam sebagian naskah beliau sebutkan di sini wa yasihu salamu bi tamaniyati syarah. Jadi bukan muslampi tapi as-salam. Atau kalau disederhanakan yaitu di sini sebenarnya adalah syarat sahnya syarat al-muslam fihi atau barangnya. Al-muslam fihi yaitu barang yang dijual. Karena syarat muslam fihi sudah kita sebutkan di awal sebelum ini. Kemarin sudah disebutkan syarat muslam fihi. Kemudian kita lanjutkan dengan syarat lisih hati muslam fihi, maksudnya lisih hati salam. Seperti kata Ibnu Qasim al-Ghazi, zaman yaitu syarat ada 8 syarat. Nah, kemarin sudah kita bacakan dengan ringkas. Yang pertama adalah an yasifa ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifatil lati yaqtalifu biha zaman. Ya, jadi syarat dalam akad salam ya, ini sebenarnya syarat umum, dan ketika orang berakad atau berjual beli dengan akad salam, yaitu baik mausuf bilimah, yaitu jual beli tapi barangnya belum ada, masih hanya dalam sifat-sifat saja. Nah, syarat-syarat ini biasanya memang sudah diketahui oleh pedagang. Jadi ada 8 perkara yang harus disebutkan ketika akad itu terjadi. Misalnya kemarin kita sebutkan ya, akad salam misalnya saya punya barang atau saya tidak punya barang, tapi saya punya sifat barang yang akan saya jual dengan 8 kriteria seperti ini nanti disebutkan. Kemudian berakad. Nah, setelah berakad nanti uangnya diberikan secara full dan baru nanti saya cari barang itu namanya adalah akad salam. Nah, dalam akad salam ini ada 8 syarat. Yang pertama adalah akadnya. Kalau di syarat sebelumnya syarat al-muslam fi sudah kita sebutkan di kemarin. Yang pertama adalah an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifatil lati yaqtalifu biha as-saman. Yang pertama, dia harus mensifati setelah menyebutkan jenisnya ya. Nau'nya, nau' itu juga jenis, jinsihi wa naw'ihi, tapi nanti akan dibedakan dalam bahasa Arab. Misalnya jenis itu adalah jenis kelamin, kemudian kalau nau' itu nanti akan dibagi menjadi jenis. Jadi ada jenis kelamin misalnya kalau binatang, kemudian nau' itu misalnya binatang kambing. Kambing itu apakah dia, kalau dikatakan jinsihi berarti jantan atau betina, tapi kalau dikatakan nau'ihi berarti apakah dia itu kambing atau domba misalnya. Bisifatil lati yaqtalifu biha zaman, yang sifat-sifat yang disebutkan tadi itu mempengaruhi harga. Mempengaruhi
harga. Jadi seorang di dalam akad salam, misalnya dia mau membeli unta misalnya, ya, atau sapi, atau kambing, atau kuda, atau yang lainnya, ya, maka yang pertama adalah apa tadi, yaitu dikrikenci, yang berarti apakah dia jantan atau betina, ya. Penau ini, ya, apakah dia jenisnya bagaimana, ya. Kemudian di syarahnya Ibnu Qasim mengatakan jantan dan betinanya, kemudian tahunnya, kemudian warnanya, kemudian jenisnya. Kalau misalnya dia beli unggas atau jenis burung misalnya, dia sebutkan jenisnya, kemudian besar kecilnya, ya. Jantan betinanya, kemudian umurnya in urifa, umur jika dia ketahui, ya. Kemudian kalau seandainya dia jual baju, dia harus menyebutkan jenisnya, seperti katun misalnya, atau bahannya apa misalnya, dari sutra atau dari bahan-bahan yang ada dipakai untuk bahan baju. Kemudian panjangnya, kemudian tebalnya, kemudian seratnya, kemudian lembutnya, tipisnya atau tebalnya, atau lenturnya, dan seterusnya. Itu semuanya disebutkan dan dikiaskan dengan gambaran seperti ini selainnya nanti yang diperlukan. Nah, dan kalau dikatakan mutlak, ya, mutlak salam dalam pakaian, misalnya kan saya mengatakan saya jual dengan sifat yang tadi saya sebutkan, jenis semuanya saya sebutkan, sebuah baju atau sebuah celana misalnya. Nah, kemudian mutlak tidak disebutkan apakah itu pakaian bekas atau pakaian baru. Maka kalau seandainya mutlak, di sini yuhmalu alal kham. Yuhmalu alal kham itu maksudnya juga untuk pakaian yang baru, bukan pakaian yang sudah dipakai atau pakaian bekas. Kalau seandainya mutlak untuk pakaian gitu. Kemudian kan tadi disebutkan, ya, alat yang situ mempengaruhi perbedaan. Berarti kalau seandainya tidak mempengaruhi perbedaan harga, sebenarnya tidak disyaratkan harus disebutkan. Misalnya warna, misalnya kalau beli tas, kemudian sebutkan ciri-cirinya tasnya dengan lengkap, tapi warnanya nggak disebutkan. Pertanyaannya, apakah warna itu mempengaruhi harga? Jawabannya tidak, karena misalnya warna biru dengan coklat dengan hitam sama saja harganya. Nah, ketika tidak disebutkan, maka itu tidak berpengaruh. Maksudnya itu boleh di random gitu, ya. Tapi kalau seandainya di dalam akad dia disebutkan, walaupun dia tidak mempengaruhi harga, tapi dia disebutkan masrut, yaitu disyaratkan saya pengen warna hijau, padahal hijau itu sebenarnya tidak mempengaruhi harga, tapi disebutkan ketika akad dia harus iltizam dengan syarat itu, dia harus mendatangkan seperti yang dia syaratkan. Maksudnya ketika datang dengan warna yang lain, maka boleh difasakh, ya, boleh dibatalkan karena dia sudah masrutun bil aqd, dia sudah disebutkan, disyaratkan dalam akad, walaupun sebenarnya warna itu tidak mempengaruhi harga. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah sudah kita sebutkan, ya, syaratnya. Kemudian yang kedua adalah wa an yudhkara qadrahu bima yunfi al jahalata anhu. Yang kedua adalah menyebutkan kadarnya yang menghilangkan kejahilan darinya. Maksudnya kejahilan itu adalah ketidaktahuan berapa kadarnya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya kalau seandainya dia melakukan salam itu kadarnya atau akad salam, maka barangnya itu kadarnya harus tertentu. Kalau seandainya dia kadarnya ditimbang, maka dengan timbangan. Kalau seandainya kadarnya itu dengan takaran, maka dengan ditakar. Kalau seandainya kadarnya itu dengan bilangan, maka dengan bilangan. Ya, kalau telur misalnya butir, ya berarti butir. Kalau beras berarti Nah, kalau beras misalnya di dalam di dalam bab riba, ya, di
dalam bab riba, ketika sesuatu itu mauzunah atau mauzunat itu yang ditimbang, ya, dia tidak akan sama dengan ditakar. Baliknya kalau seandainya sesuatu itu ditakar, dia tidak akan bisa mendapatkan kesamaan dengan ditimbang. Ya, jadi misalnya kurma itu dengan atau gandum, ya, atau beras itu dengan ditakar, karena takarannya adalah sok kemudian mud. Maka apakah bisa dalam bab riba itu diganti dengan timbangan? Maka jawabannya tidak bisa sama nanti jadinya. Ya, karena bisa jadi 1 kilo beras, ya, karena beras itu kan ditakar, sebenarnya 1 sok 1 liter misalnya. Beras yang berat beda dengan beras yang ringan, seperti beras basmati yang dia ringan. Kalau ditakar dengan sama-sama 1 liter mungkin hasilnya sama, tapi kalau ditimbang jauh mungkin bedanya, ya. Akan misalnya 1 kilo beras biasa itu akan lebih sedikit daripada 1 kilonya beras basmati. Maka tidak bisa kesamaan itu diubah, karena sesuatu barang tadi itu adalah barang ribawi yang ditakar, maka kesamaannya juga harus tetap. Nah, beda dengan akad salam. Kalau dalam riba itu dia sempit, tapi kalau dalam akad salam itu dia lebih luas. Jadi kalau seandainya dia salam sesuatu yang harusnya itu ditakar, tapi dia jual beli salam dengan timbangan, maka itu boleh. Ya, misalnya beras kilo, ya, kemudian diakadkan dengan akad salam, ya, maka itu diperbolehkan, tidak ada masalah, walaupun asalnya beras itu adalah ditakar. Ya, jadi disebutkan kadarnya, berapa kilonya atau berapa liternya atau berapa jumlahnya, ya, atau kalau seandainya pakaian atau kain berapa panjangnya dan seterusnya. Itu adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga disebutkan dalam perkataan musannif di sini, wa ingkana muajjalan dzakara fi waqta mahillihi. Kalau seandainya salam itu muajjal, nah ini kembali ke pendapat Syafi'iyah bahwasanya diperbolehkan salamul hal. Nanti akan kita bahas di akhir, ya. Salamul hal dan salam muajjal. Yang penyerahannya itu diakhirkan tentunya. Nah, ini yang salam biasa. Misalnya tadi saya jual sesuatu dengan sifat, kemudian saya akan datangkan seminggu kemudian, misalnya. Nah, ini namanya salam muajjal. Tapi kalau salamul hal berarti dia harus datangkan ketika itu juga, yaitu ketika majlisul aqdi. Dan dalam mazhab Syafi'i itu boleh, nanti kita bahas dengan detailnya. Kemudian dzakara al-aqidu waqta mahillihi. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi. Maksudnya kalau seandainya salam itu muajjal, maka orang yang berakad itu dia harus menyebutkan waktu mahillihi, artinya adalah waktunya, seperti sebulan misalnya, kemudian atau 1 minggu misalnya, atau berapa hari, ya. Kalau seandainya waktunya itu ditaklid dengan sesuatu yang tidak jelas, maka tidak boleh. Misalnya ditaklid kalau seandainya dia jual beli salam sudah datang, padahal saya datangnya nggak jelas kapan, maka itu tidak dibenarkan. Lam yasih, ya, seperti itu tidak sah. Ya, dia harus jelas, ya, baik dengan tahun Hijriah ataupun dengan tahun Syamsiah atau bahkan dengan tahun Cina misalnya, karena itu bukan masalah ibadah, tapi masalah kejelasan waktu saja. Kalau seandainya dia tahunnya orang Cina dengan tahun Cina, silahkan dengan tahun apa. Jadi ketika penyerahannya itu harus disebutkan waktunya kapan, gitu ya. Kemudian yang keempat, langsung saja, warabilan yakuna. Yang keempat, wa an yakuna mawjudan inda istihqaqi fil ghalib, ya, yaitu an yakuna salam itu harus mawjudan, harus ada indal istihqaq, ketika waktu istihqaq itu waktu pemberian atau waktu serah terimanya itu harus sudah ada fil ghalib, kebanyakannya. Artinya adalah
ketika sudah waktunya serah terima, yaitu menyerahkan atau menerima benda yang dijual tadi, maka disyaratkan harus benda itu sudah ada. Ya, misalnya begini, kalau seandainya musim mangga gitu ya, maka disyaratkan salam jual beli mangga misalnya, maka disyaratkan harus memang sudah waktunya fil ghalib kebanyakan ya. Misalnya di bulan, sekarang bulan apa nih? Di bulan misalnya Rabi al-awal misalnya, Rabi al-awal biasanya musim mangga. Nah berarti itu harus di situ, nggak boleh dia mengakad salam di waktu yang mustahil terjadinya seperti itu. Seperti apa? Nggak mungkin ada mangga di waktu itu. Atau sesuatu yang mustahil dicontohkan misalnya dia jual beli rutop tapi serah terima istihqaqnya itu waktu musim dingin, ya nggak mungkin ya seperti itu. Ya karena rutop atau kurma itu nanti dia akan berbuah dan matangnya dan menuju ke matang itu di musim panas gitu. Kalau di musim dingin tidak mungkin. Maka seperti itu tidak boleh ketika waktu istihqaqnya atau waktu penerimaannya itu bukan pada waktunya, bukan pada waktu ketika dia keumumannya dia itu ada gitu ya. Nah kalau seandainya nih misalnya sudah ditentukan waktunya dan keumumannya ada, misalnya tadi di bulan Rabiul Awal atau bulan sekarang nih bulan Oktober ya, September, bulan September kebanyakannya itu mangga itu ada, tapi qadarullah ternyata nggak musim gitu. Ternyata musimnya bergeser atau ternyata ada bencana atau sesuatu yang alam yang kita tidak tahu keputusan Allah ya, maka ternyata nggak ada, ternyata ketika serah terima itu nggak ada, maka bagaimana itu? Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah fasakh, berarti dibatalkan akadnya. Yang kedua adalah intidor. Intidor itu ya nunggu sampai ada gitu. Jadi kalau seandainya memang sudah, kan disyaratkan serah terimanya itu memang di waktu yang ketika dia ada, ternyata pas kita perkirakan ada nggak ada, berarti pilihannya dua, dibatalkan atau ditunggu. Kemudian berikutnya adalah wal khamis, yang kelima wa an yadhkura mawdi'a qabdihi. Nah ini dan menyebutkan ya maudi, yaitu tempat qabdihi. Qabdihi itu tempat serah terimanya ya. Jadi disyaratkan harus disebutkan tempat serah terimanya, tapi sebenarnya ada perincian di sini ya. Ketika disyaratkan harus disebutkan tempat serah terimanya, maka sebenarnya ada kondisi yang boleh tidak disebutkan tempat serah terimanya. Maka akan kita rinci ya. Pertama adalah ketika akad ya, ketika akad salam tadi, pertanyaannya itu apakah bisa dipakai untuk serah terima atau tidak. Maka ada dua kondisi tentunya. Pertama, kalau seandainya tempat akad itu bisa dipakai untuk serah terima ya. Yang kedua, tempat akad itu tidak bisa dipakai untuk serah terima. Misalnya dia berakad di atas pesawat, tentunya kalau dia akad di atas pesawat nggak mungkin serah terimanya di atas pesawat lagi misalnya. Nah, kalau kondisi yang kedua, yaitu tempat akadnya tidak mungkin untuk serah terima, maka wajib atau disyaratkan harus disebutkan. Ketika kita akad salam di atas pesawat, maka wajib disebutkan tempat serah terimanya di mana, karena nggak mungkin dia akan serah terima di atas pesawat lagi. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kalau seandainya mungkin tempat akad itu dimungkinkan untuk serah terima, maka dibagi dua lagi, dua kondisi. Pertanyaannya adalah salam itu jenis salam hal. Salam hal adalah salam yang langsung, maksudnya langsung diberikan, atau salam yang mu'ajjal. Mu'ajjal itu dikasih tangguhan waktu untuk diberikan kepada si pembeli tadi. Kalau seandainya tempatnya bisa dipakai untuk serah terima dan salamnya adalah salam hal atau salam langsung, maka tidak disyaratkan harus disebutkan tempat terimanya ya, karena namanya salamul hal berarti kan diberikan ketika majlisul akad gitu ya. Kemudian kalau seandainya tempat akadnya bisa dipakai untuk serah terima,
Akan tetapi jenis salamnya itu adalah salam muajjal atau salam yang pemberian atau penyerah terimanya itu ada waktunya, maka jadi tempat akadnya aman nih, bisa dipakai untuk serah terima. Tapi jenis salamnya bukan salam hal, tapi salam muajjal. Salam muajjal itu ya salam biasa yang kita kenal ya, salam yang diserahkannya seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Nah, maka ini terbagi menjadi dua lagi. Ya. Kondisi pertama, kalau seandainya penyerahan bendanya atau barangnya yang akan diberikan, objek salamnya itu, penyerahannya perlu mu'nah. Mu'nah itu untuk membawanya perlu mu'nah. Mu'nah itu perlu angkut, alat angkut. Misalnya dia beli kayu 1 truk misalnya atau 10 gelondong ya. Nggak mungkin kalau seandainya dia serah terimanya itu nggak tanpa truk gitu ya. Nah, kalau seandainya kondisi tempat akadnya bisa dipakai untuk serah terima dan salamnya salam hal, akan tetapi ketika serah terima itu perlu truk tadi, perlu alat angkut, maka itu disyaratkan harus disebutkan tempatnya. Salamnya salam hal, tapi untuk mengangkat atau untuk membawa bendanya itu tidak perlu mu'nah. Misalnya dia salam dengan 30 pen misalnya, nah maka tidak perlu disyaratkan disebutkan. Berarti kalau seandainya tidak disyaratkan disebutkan, ya berarti tempatnya ya tempat itu, tempat serah terimanya ya tempat akad itu, atau ya bisa jadi yang lain, tapi intinya tidak perlu alat angkut gitu ya. Jadi rinciannya seperti itu. Saya ulang lagi ya, penyebutan tempat serah terima itu ada dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah salam langsung, atau dia kemungkinan pertama adalah tempatnya itu bisa untuk diserah terimakan atau dijadikan tempat serah terima, atau tempatnya tidak bisa jadi serah terima. Kalau tidak bisa untuk serah terima, jelas disyaratkan harus disebutkan. Berarti harus gimana nih serah terimanya? Kalau bisa dipakai untuk serah terima, maka terbagi dua. Ada salam hal, ada salam muajjal. Salam hal itu salam yang langsung. Kalau salam yang langsung diberikan, ya berarti ya di situ-situ juga. Tapi kalau salam muajjal, maka terbagi menjadi dua lagi. Kalau seandainya bendanya itu harus diangkut dengan angkutan yang harus berbayar, maka disyaratkan disebutkan. Kalau tidak, maka tidak apa-apa untuk tidak disebutkan. Kemudian syarat yang ke-6, wa an yakuna zamanu ma'luman. Ya, zaman itu harga. Ya, dia harus maklum. Maklum itu harus diketahui di qadrin bil qadri au bir ru'yati lahu, dengan kadar atau dengan dilihat ya. Karena bisa jadi asaman itu bukan harus uang, jadi dia dengan yang lainnya, sesuatu yang maklum ya, dengan kadar atau dengan dilihat. Kemudian yang ke-7, hanya pun sama makluman, jelas ya, dia harus diketahui harganya jelas dan bisa dengan kadar atau dengan melihat. Wanya taqabbada tafarruq. Nah ini, dan dia harus taqabbada, yaitu harus dipegang, harus dipegang ya. Artinya adalah muslim dan muslim ilaihi, yaitu orang yang berakad dengan akad salam, baik si pembeli atau si penjual, dia harus menyerahkan uang tadi itu full di majelis akad itu sebelum dia berpisah. Nah ini syaratnya. Jadi syarat salam itu adalah uangnya itu harus cash dan diberikan ketika akad. Ya, ketika akad. Kalau seandainya orang yang berakad salam tadi itu mereka berpisah, kemudian pembayarannya itu tidak cash ya, atau tidak dibayar, atau pembayaran tidak cash, maka ada yang mengatakan di dalam mazhab Syafi'i batal akadnya ya. Atau pendapat kedua mengatakan bahwasanya misalnya tidak cash ya, kalau nggak ada duit sama sekali, utang full, ya berarti nggak jadi, total nggak jadi ya, karena disyaratkan harus ada roksul mal itu harus ada uangnya yang dipakai untuk membayar. Kalau dibayar cash berarti sah, tapi kalau dibayarnya 50% dulu, nanti sisanya setelah barang datang misalnya, nah itu tidak boleh ya, karena disyaratkan harus apa? An yataqabbada qabla tafarruq, dia harus dipegang sebelum dia berpisah.
Berarti kalau dibayar 50% bagaimana? Nah, ini ada yang mengatakan batal juga, sama seperti nggak bayar sama sekali. Ada juga yang mengatakan dalam madhab, dan ini mu'tamad, yang terbayar hanya 50%-nya, dan itu yang diakadkan jadinya. Jadi misalnya dia membeli dengan cara salam 100 kilo dengan 100.000 dan baru dibayar 50.000, berarti hanya mendapatkan 50 kilo yang terjadi atau yang sah akad ketika itu. Jadi ya pemberiannya 50 kilo dan pembayarannya sudah dibayar 50%, seperti itu ya. Kemudian yang mu'tabar atau di dalam mazhab yang dianggap itu adalah qabdul hakiki atau al-qabdul hakiki, yaitu memang hakikat dari benda dari uang atau dari asaman atau dari ya ra'sul mal atau memang benar-benar diterimakan. Tapi kalau seandainya itu hanya secara hukum, ya hukum itu misalnya dengan ihalah, ya dengan hukum itu ya misalnya saya mengatakan ya saya satu atau 100 kilo dengan 1.000 secara saham gitu ya, kemudian peraturannya 1.000, cuma disebutkan dengan sifat tadi sudah sempurna semuanya apa syarat-syaratnya, tapi saya nggak ada uang. Nah, saya ihalahkan utang saya kepada Anda misalnya, atau pembayaran maksudnya uang itu saya serahkan secara hukum saja dan itu bebannya kepada saya gitu, maksudnya ya utang namanya itu ya. Nah, yang seperti itu tidak boleh, walaupun secara hukum itu ya otomatis pindah. Kalau seandainya dia berakad seperti itu, berarti sebenarnya otomatis pindah beban itu ke saya, misalnya saya yang yang melakukan akad itu kan, tetapi itu tidak saja harus diberikan secara cash atau dengan takobut bil majlis gitu ya. Kemudian yang ke-8, wa an yakuna abdus salami najizan la yadkhuluhu fi syarti. Nah, yang ke-8 ini adalah akad salam itu harus langsung dan tidak masuk di dalamnya khiyar syarat. Ya, khiyar syarat kemarin sudah kita sebutkan ya. Khiyar syarat itu adalah dia mensyaratkan khiyar sampai 3 hari. Misalnya dalam 3 hari ini si pembeli mensyaratkan khiyar, maksudnya saya masih mikir dalam 3 hari, tapi akad sudah jalan gitu ya. Akad sudah jalan berarti konsekuensi sudah berlanjut, tapi saya boleh fasakh dalam 3 hari. Nah, dalam salam itu tidak boleh. Kenapa? Karena disyaratkan harus takobut. Yang kemarin kita bahas bahwasanya khiyar syarat itu tidak sah atau tidak boleh tidak boleh dilakukan kecuali pada sesuatu yang tidak disyaratkan takobut. Tapi kalau disyaratkan takobut berarti tidak boleh ada khiyar syarat. Berbeda dengan khiyar majelis. Kalau khiyar majelis boleh, misalnya tadi ya salamul hal tadi, dia menjual dengan sifat begini, kemudian langsung didatangkan, tapi dia masih dalam majelis nih. Kok seperti ini anak nggak jadi jelek. Nah, boleh seperti itu. Khiyar majelis itu masih berlaku, tapi kalau khiyar syarat tidak berlaku. Ya. Katakan lagi setting poin ke-6 dan itu. Oh ya. Boleh digeser ke bawah pertemuan kaki 6 dan 7. Belum kita baca ya kemarin ya, berarti nomor 1 ya, 1 dan 2 ya. Wal aslu fi ma sabaqa min syara'i qoulihi ta'ala fil ayati ila ajalin musamma ya. Bentar. Ya, jadi an yakuna thamanu ma'luman. Ya, an yakuna thamanu ma'luman maksudnya uang itu harus maklum, harus diketahui tadi. Nah, kemudian Syalhu bahwa memberikan catatan kaki ya, al aslu fi masa bahwa min syara'i qoulihi ta'ala fil ayati ila ajalin musamma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis fi kailin ma'lum ya wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum wa tambata ma lam yuzkar mimma dzikra. Nah, sebenarnya kan tidak ada saman disebutkan dalam ayat dan hadis, akan tetapi karena dalam ayat disebutkan waktunya itu sudah ditentukan, kemudian timbangannya ditentukan,
takarannya ditentukan, waktunya ditentukan, maka mustambat dari ketentuan-ketentuan ini juga harganya harus juga ditentukan, karena itu juga penting ya, karena itu juga penting dan itu menghindari niza tentunya ya. Kalau seandainya harganya tidak diketahui, maka itu pasti akan terjadi error yang akan mengakibatkan niza itu pertikaian nantinya. Kemudian wa an yataqabala tafarruq dalam keterangan nomor 2, ai an yaqbul muslamu ilaihi ya, artinya adalah anjuk bido, bukan yang anjuk bido muslimu al muslamu ilaihi ra'samalil muslami. Jadi anjuk bidul muslamu ilaihi anjak bidul muslamu ilaihi apa? Muslam ilaihi itu penjual. Dia harus menerima ra'sal mal, yaitu modal atau harta atau harga dari si pembeli tentunya di majlis akad. Dalam majlis akad itu dikali sallallahu alaihi wasallam man aslafa fal yuslih. Nah, istidlalnya atau dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aslafa fal yuslih. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, maka hendaklah bersalaf atau bersalam. Faknya ini letakit langsung. Pada makna wallahu alam. Dan ini makna dari apa? Dari makna langsung ini maksudnya adalah langsung ditunaikan modalnya. Yang aslafa fal yuslih. Jadi karena diikuti ditakib, maka dia harus langsung juga dalam dalam penjualan ini istidlal dari saya alami bahwa walaupun sebenarnya ini adalah kesepakatan dari jumhur juga, bahwasanya dia harus ditakabut atau dia harus dipegang dulu sebelum tafarruq. Dan nanti ada bedanya dengan sebelum kita selesai. Ini sudah selesai berarti? Sudah selesai ya? Atau masih? Ya, sudah selesai. Nanti ada bedanya dengan namanya akad istisna. Ya, istisna itu akad jual beli tapi produksi. Ya, kalau salam itu barang sudah jadi, ya, tapi dia nggak punya barangnya, terus dia carikan. Ya. Tapi kalau istisna yaitu dia adalah si pembuat atau si produsen, misalnya produsen dari, pokoknya dia pembuat lah yang buat. Nah, maka kemudian kita pesan kepada si pembuat ini, maka itu namanya baru istisna kalau di era sekarang ya. Pertanyaannya, istisna seperti ini apakah masuk dalam bab salam? Maka jumhur ulama mengatakan iya masuk dalam bab salam, berarti syaratnya adalah syarat salam. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi itu beliau mengatakan atau dalam mazhab Hanafi dikatakan istisna tidak masuk dalam bab salam, dia ada jenis jual beli tersendiri. Dan kalau dikeluarkan dari bab salam berarti tidak disyaratkan harus cash. Tidak disyaratkan biayanya harus cash. Harus apa? Harus dibayar di depan. Ya, jadi bisa jadi misalnya rumah bukan KPR namanya. Dia jual rumah misalnya, tapi dia masih janji ini baru tanah, nanti saya buatin rumah seperti ini harganya 500 juta misalnya. Nah, karena dia adalah seolah-olah produsen rumah, dia yang membuat rumah itu, maka sebenarnya ini masuk dalam bai'ul istisna. Ya, jual beli istisna yaitu pembuatan. Nah, ulama-ulama sekarang atau ahli muamalah sekarang itu lebih condong kepada istisna itu dikeluarkan dari akad salam. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bisa dibayar tanpa harus cash di depan. Tapi kalau seandainya dia masuk dalam akad salam, seperti yang dipasmurkan ya, bahwasanya salam itu harus Rasul Mal harus diserahkan di awal, di akad. Jadi berarti kalau 500 juta berarti harus cash. Tapi kalau seandainya dia istisna dalam mazhab Hanafi, berarti dia boleh misalnya 50 juta dulu untuk bangun sampai pondasi. Jadi nanti tambah lagi 50 juta untuk dan seterusnya. Dalam proses perjalanan dia akan penuhi atau boleh dijual tanpa harus cash atau dengan kredit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kemarin ada pertanyaan akhir ya, Anda ingat dalam perkara terkait dengan ini, terkait dengan walamin muayyan ini ya. Walamin muayyanin, syaratnya adalah
di dalam matan disebutkan Yesus salamu halan wa muajjalan lima yatakamal fihi khamsatu syara'i. Ya. Saya jawab yang apa namanya? Abdul ada nggak nih? Abdul, orangnya masuk nggak? Nggak ada ya? Baik. Ya, saya jawab aja sedikit tentang salamul hal, yaitu salamul hal itu bedanya dengan akad jual beli biasa adalah salamul hal itu dia salam tapi langsung diberikan. Seperti ini, misalnya saya punya atau saya bisa mendatangkan barang seperti HP dengan spek demikian dan demikian. Kemudian saya jual dan saya hanya memberikan gaminya atau hanya memberikan sifat-sifatnya saja. Terus habis itu akad terjadi. Nah, dengan akad salam kemudian baru saya carikan dan saya serah terimakan ketika waktu akad itu. Itu namanya salam al-hal. Ya. Berbeda dengan jual beli apa? Bedanya adalah kalau jual beli biasa itu ditunjuk misalnya ada habis sebelumnya mau yang ini. Nah, udah ditunjuk dengan ta'in itu bukan mausuf lagi, itu namanya muayyan. Nah, kalau muayyan bedanya apa? Kalau muayyan itu yang ditunjuk tadi ternyata nggak jadi dibeli atau dia ternyata ada aib atau ternyata rusak, maka akadnya batal. Kalau mau ganti berarti akad baru lagi ke HP yang lain gitu. Tapi kalau seandainya dia salam, akad salam, maka tidak disyarat. Memang dia salam itu mausuf ya, disifati saja, tidak muayyan. Tidak muayyan berarti si penjual boleh mencarikan apa yang langsung dan dia tidak fasakh, akadnya itu tidak tidak gugur. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak butuh yang seperti ini, yaitu salamul hal gitu ya. Seperti mazhab Hambali juga jumhur ulama nggak butuh salamul hal seperti itu. Ya, karena kalau diakadkan dengan akad salam maka di situ ada mukhatorah. Mukhatorah itu ya kalau nggak ada ternyata barangnya gimana padahal sudah berakad gitu kan. Kemudian yufdi ila niza, bisa jadi nanti akan berselisih ya. Dan juga kebanyakan ulama adalah menganggap itu adalah jual beli bai'u ma laisa indak, jual beli sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, maka amul jual dalam mazhab Hambali walaupun mu'tamad mazhab Hambali nggak boleh. Tapi dengan syarat apa? Syaratnya si penjual ini sudah memiliki dan sudah ada itu barang walaupun tidak ada di majelis akad. Dia di tempat lain, tapi ada. Nah, syaratnya begitu boleh dengan apa? Akad salamul hal. Tapi kalau dalam mazhab Hambali seperti itu pun tidak boleh. Bolehnya dengan lafzul bai'. Berarti tidak salam. Berarti apa? Jual beli biasa, tapi jual belinya dengan sifat gitu. Nanti bedanya apa? Ada efeknya. Kalau seandainya jual beli biasa, berarti boleh dong dengan utang. Ya. Tapi kalau dengan salam nggak boleh, dia harus cash di depan. Jadi sebenarnya salamul hal itu sebenarnya adalah salah satu kemudahan ya. Salamul hal itu sebenarnya ada salah satu kemudahan. Apalagi zaman sekarang ketika kita jual beli online, ya tentu yang kita lihat adalah sifat, bukan bendanya. Bahkan fotonya bukan foto asli. Karena yang dijual bukan ainnya itu, bukan bendanya itu, tapi sifatnya seperti itu dengan detail. Kemudian kalau seandainya dia beli dengan gosen dalam waktu hanya hitungan menit atau hitungan jam, itu namanya salamul hal. Jadi kalau seandainya dia si penjual ini nggak punya barangnya, tapi dia bisa mendatangkan, itu namanya salam al-muhajjal. Jadi seperti itu. Jadi walau alam bisawab, maka yang kuat walaupun nanti panjang pembahasannya, yang kuat itu yang memang dalam mazhab Syafi'i itu lebih mudah, lebih kuat dan pembahasannya panjang. Kemudian kemarin juga ditanyakan ya, salah satu syarat syarat apa kemarin itu? Nah, dalam matanya. Faslun Yesus salamu alam wa mujalan fi ma yadana fi khamsati syaranani. An yakuna maqbutan bi sifati wa an yakuna jinsan lam yahtalif bihi ghairuhu. Yang terakhir wala min muayyanin. Jadi tidak dari muayyan. Ya, muayyan itu kemarin saya contohkan misalnya nanas dari keranjang ini misalnya.
saya jual dengan salam nanas dari keranjangnya atau dari nanas atau buah dari pohon ini. Kenapa tidak tulis seperti itu? Karena itu penyempitan, ya. Penyempitan karena sebenarnya kalau nggak disebutkan min muayyanin itu luas, nanas dari mana saja pun boleh diberikan, dan itu tentu itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi ringan. Itulah kenapa dibolehkan salam. Jadi meringankan sebenarnya salam itu, memberikan rukhsah. Kalau seandainya min muayyanin maka jadi berat. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya dari kebun tertentu nggak boleh, kalau dari kota tertentu boleh atau tidak? Gitu ya. Misalnya durian Medan, kan disyaratkan harus dari Medan kan kalau seperti itu. Maka diterangkan bacaan dan al-iqna ya. Al-Khatib Asy-Syu'bani mengatakan wa an la yakuna al-muslim fihi, yaitu barangnya min maudhi'in muayyan, dari tempat muayyan, la yu'manu inqita'uhu, yang tidak aman kalau seandainya terjadi apa-apa. Walau aslama fi tamri qaryatin shaghirah au bustanin shaghirah. Nah, ini contoh. Kalau seandainya dia memberikan salam dari kebun yang kecil atau dari kampung yang kecil, ai qadrin ma'lumin minhu lam yasih. Ya, artinya tempat yang diketahui tapi tadi tempatnya sempit dan dia tidak aman dari ingkitok. Bisa jadi kampung itu nggak jadi panen gitu. Dia anak hukot yang kotil bijaiha, karena bisa jadi akan putus atau akan hilang panen itu dengan musibah atau yang selainnya. Maka wadhahiru kalami annahu la farqa fi dzalika baina salamil hal wal muajjal. Wa kadzalika imma ida aslama fi tamrin nahiyatin aw qaryatin azimah. Nah, ini kalau seandainya dia itu mensalamkan dari kurma dari satu wilayah atau dia kota yang besar, sahali annahu la yanqati'u ghaliban, diperbolehkan karena biasanya tidak ingkito itu tidak tidak terkena bencana bareng-bareng. Biasanya pasti ada. Kalau dikatakan durian Medan itu gede, tapi kalau di durian dari kebun ini, jadi kebun ini tidak berbuah gitu ya. Jadi min muayyanin maksudnya seperti ini. Jadi mansus dalam dalam kalamnya Al-Khatib Asy-Syu'bani juga mengatakan hitam dan nahiyatin aw qaryatin azimah sahha. Jadi kalau seandainya durian Medan berarti boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya sampai sini. Allah kembalikan ke antum. Oke. Bisa kemarin penyampaiannya, dan jazakallahu khairan juga atas jawaban yang kemarin. Barakallahu fikum. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sebelum ditutup, satu atau dua pertanyaan. Tafadhol. Muhammad Suja, Fadol, jika ingin bertanya, kalau mau diaktifkan mic-nya, silakan. Anaknya Musoleh ini ya, Muhammad Suja. Ya Allah. Assalamualaikum. Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz. Pertanyaannya mungkin di luar topik Ustaz ya. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa, kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa untuk PR Pak. Baik. Jadi yang mau Anda tanyakan adalah kalau misalkan kita menitipkan kuasa untuk membeli emas kepada saudara kita, itu boleh tidak Ustaz ya? Misalkan saya menitipkan uang kepada A untuk membelikan emas kepada si B, dan posisinya saya ini tidak dalam satu majelis dengan A dan B. Ya. Tayyib. Jazakallah khair. Oh iya, untuk jual beli emas itu masuk dalam bab riba ya, kita kemarin sudah bahas. Berarti dia kalau jual beli emas dengan rupiah berarti masuknya dalam bab satu ilah dan beda jenis. Ya, berarti disyaratkan harus dua, yaitu al-hulul dan taqabud. Ya, hulul itu cash, taqabud itu harus langsung dipegang. Pertanyaannya, apakah boleh mengutus orang atau mewakilkan orang untuk jual beli dan serah terima? Jawabannya boleh. Itu namanya qabdul hukmi namanya, dan itu boleh.
Ya, jadi secara hukum antum sudah bertransaksi dan sudah dipegang oleh perwakilan antum. Jadi itu boleh, tidak masalah insya Allah. Maka misalnya antum jual beli emas online terus, tapi ngutus Gojek nih, ya, Gojeknya sebagai perwakilan antum untuk membayar dan untuk atau kurir kalau Gojek mungkin agak luas, kurir untuk membayar dan untuk serah terima di antam terus ke antum itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi, insyaallah. Menyebutkan istilah apa? Istilah apa itu, Pak? Yang itu istilah jual apa? Istilah memberi kuasanya. Oh iya, memberi kuasa kepada orang untuk melakukan atau mewakilkan kepada seseorang untuk jual beli itu boleh, dan itu sah. Oke. Meskipun tidak satu majelis itu dengan untuk kita yang memberi perwakilan ya boleh, tidak ada masalah. Si A dan si B ini harus satu majelis tidak Ustaz? Si A dan si B itu siapa? Oh, apa? Jadi yang Ana titipkan dan penjualnya. Iya, kalau dia harus berakad dan dua syarat tadi harus hulul itu cash, hulul itu cash dan takobut. Ada syaratnya, ada dua, ada halan dan yatakobatu. Yatakobatu yaitu langsung cash dan langsung diserah terimakan ketika itu. Dia berarti wakil antum ya harus satu majelis dengan si penjual emas. Kalau wakil antum jualnya online juga ya nggak boleh. Oke, Ustaz. Jelas. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Ya, ini bab kemarin Pak ini. Bab riba dalam buyut. Tapi tidak ada masalah dan itu masih ada hubungannya dengan jual beli. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pekan berikutnya berarti masuk dalam bab apa setelah salam. Ya, rohani nanti ada kaitannya juga dengan salam. Rohani itu adalah barang jaminan utang. Itu akan kita bahas dengan lengkap di pertemuan kita ini. Saya langsung tutup ya. Kita tutup untuk pertemuan tulis maka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.